Saya, Coach Antonius Arif, dalam Selling Morning Briefing yang akan memfasilitasi Anda briefing pagi untuk para sales Indonesia di masa COVID-19 dan pemulihan setelah COVID-19 dari Senin hingga Jumat. Saya adalah penulis buku NLP Highly Effective Selling, Persuasive Selling Magic, dan Selling Insight, serta buku Rahasia Menghancurkan Mental Block, serta Master Trainer Corpora Consulting yang bergerak di bidang selling dan leadership, dan juga YouTuber dengan channel Antonius Arif NLP Sales dan channel NLP Leadership Indonesia. Selamat mengikuti Sales Morning Briefing setiap pagi. Semangat pagi para sales Indonesia. Saya, Coach Antonius Arif. Kita sudah siap melakukan Sales Morning Briefing pagi ini? Tapi sebelum kita mulai, silakan Anda sebutkan 3 alasan kenapa Anda harus kaya dengan menjadi seorang sales. Sebutkan 3 alasan kenapa Anda harus kaya dengan menjadi seorang sales. Sudah? Ya, saya akan membacakan Anda sebuah cerita yang untuk membangkitkan Anda, khususnya ketika Anda berjualan dan Anda jatuh dan Anda bisa bangkit lagi. Karena ini adalah pelajaran yang penting dalam kehidupan saya yang membuat saya ketika saya jatuh, saya bisa bangkit lagi dan bisa menjadi seorang fighter. Khususnya dalam dunia penjualan. Ada seseorang bapak-bapak yang namanya Frank Salasak. Frank Salasak bercita-cita ingin menjadi seorang astronot. Dan dia melamar pekerjaan sebagai astronot, dan ketika melamar ada 43.000 pelamar. Dari 43.000 pelamar ternyata dia berhasil tembus. Dan kemudian hanya ada 10.000 orang yang berhasil. Dari 10.000 orang berhasil termasuk beliau tentunya. Dari 10.000 orang tersebut kemudian mereka dites lagi, dilakukan penilaian akhir, ada uji coba simulator, uji klaustrofobia, latihan ketangkasan, dan percobaan untuk ketika mabok udara. Dari hasil tersebut ternyata ada 100 orang yang keterima, dan termasuk Frank Salasak. Dan ketika dari 100 tersebut kemudian diuji coba lagi, dan Frank Salasak berdoa dengan sangat tekun mengatakan, Tuhan, biarlah aku yang terpilih Tuhan. Tuhan, biarlah aku yang terpilih. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata dia tidak terpilih. Hatinya hancur, dia merasa dikhianati oleh Tuhan. Ternyata NASA memilih Christina McAuliffe. Christina McAuliffe, dia diterima dan dia merasa depresi, dia merasa kecewa, dia marah kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, apa yang kurang pada hidup saya? Sampai akhirnya dia ingat banget, dia nonton di TV pada hari Selasa 28 Januari 1986. Dia menonton TV melihat peluncuran roket Challenger. Ketika roket tersebut terbang, dia mengatakan harusnya saya yang berada di sana, harusnya saya yang berada di sana. Aduh, Tuhan ini kasih karena tidak mengabulkan doa saya. Dan ketika dia melihat roket tersebut meluncur, 73 detik kemudian, tahu apa yang terjadi? Challenger meledak dan menewaskan semua penumpang. Dan Frank Salasak terdiam dan dia berpikir, jangan-jangan aku tidak terpilih dalam penerbangan itu karena Tuhan mempunyai maksud dalam hidup saya. Tuhan memiliki alasan lain dalam kehidupan saya, kehadiran saya di dunia. Dan sejak saat itu dia belajar bahwa dia tidak lagi mau menyalahkan Tuhan karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Dan begitu juga dengan saya ketika sebagai seorang sales, ketika saya gagal jualan. Walaupun saya punya niat mengatakan saya pasti berhasil, saya berhasil, tapi belum tentu berhasil. Karena bisa jadi Tuhan punya maksud kepada kita. Kegagalan kita berjualan hari itu bukanlah kiamat, tetapi kita punya customer lain, mungkin customer itu nanti akan jadi bermasalah atau apapun. Hargai itu, maka kehidupan Anda akan berbeda. Sekarang saya minta kepada Anda, angkat tangan kanan Anda dan taruh dada Anda. Dan ikuti saya. Saya percaya Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Dan tunjuk muka Anda dan katakan, dan itu adalah saya. Hu-ha!
Jika Anda merasa bermanfaat, silakan Anda follow podcast saya dan di-share kepada teman-teman dan atasan Anda. Dan juga ikuti channel YouTube saya Antonius Arif NLP Sales dan NLP Leadership Indonesia serta website saya www.antoniusarif.com.